hari Minggu. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di ibadah sekolah Minggu hari ini. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Yuk, kita hari ini memulai sekolah Minggu. Tapi sebelum itu kita mau angkat dulu satu lagu pujian, judulnya Bila Topan Keras Melanda. Kita nyanyi sama-sama ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak buat hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama buat sekolah minggu lagi ya Bapak. Biar Engkau yang berkati ibadah kami hari ini ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, biar Engkau yang berkati juga sekolah minggu ini agar menjadi sukacita buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, biar makin semangat, kita angkat dulu satu lagu pujian, judulnya Dari Terbit Matahari. Kita nyanyi sama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang siapin Alkitabnya, duduk yang manis. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat bertemu lagi dalam kebaktian sekolah minggu. Sampai saat ini kita masih kebaktian sekolah minggu secara online. Dan kita belum bisa berkebaktian di gereja karena masalah kondisi COVID yang belum selesai ini. Kadang kita sedih, kita tidak bisa berkumpul kembali seperti dulu-dulu. Tapi kita tetap harus bersyukur bahwa kita diberikan kesehatan, diberikan sukacita dalam hari-hari ini, sehingga kita tetap dalam kondisi sehat dan kita tetap bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Dan kita belajar bagaimana gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih karena Tuhan, jika pada hari ini kami masih diberi kesehatan, sukacita, kegembiraan, kami boleh menikmati firman Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga dan memelihara hidup kami. Tuhan menjaga dan memelihara hati kami sehingga kami tetap punya sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan
sanggup menjaga kehidupan kami semua, anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan. Kami belajar bagaimana kami mengucap syukur untuk segala sesuatu. Tuhan, jika sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan menjaga dan melihara hati kami, sehingga kami boleh terbuka dengan firman Tuhan. Kami menyerahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Di situ judulnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Adik-adik, adat istiadat di Timur Tengah tentang pernikahan memang unik, berbeda dengan pernikahan di Indonesia. Di sana, hari pernikahan adalah hari yang istimewa. Semua anak boleh bergembira, anak-anak kecil sampai dewasa, dan semua yang sudah siap sedia akan diperbolehkan masuk di dalam ruang pernikahan. Adat istiadat di sana, setiap orang yang masuk ke ruang pernikahan, dia harus membawa pelita sebagai alat penerangan pada waktu, karena waktu itu pasti belum ada listrik ya, sehingga setiap penerangan adalah dari pelita. Nah, yang uniknya adalah kedatangan pengantin pria ini waktunya tidak jelas. Kapan? Apakah siang hari, pagi hari, sore, atau malam? Nah, kondisi ini yang membuat setiap orang harus siap sedia. Harus berjaga-jaga, mempersiapkan pelita dan minyaknya, supaya ketika pengantin pria datang, mereka diperbolehkan untuk masuk bersama-sama di tempat pernikahan. Ceritanya memang pengantin pria ini yang ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Dan mereka yang menunggu sampai ketiduran, bahkan sampai akan kehabisan minyaknya di pelita itu. Di tengah malam ada suara-suara pengantin datang. Dan ada cerita di sini, 5 orang gadis yang bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh. Di sini maksud bijaksana karena 5 gadis ini membawa pelita dan cadangan minyaknya. Tetapi 5 gadis yang bodoh ini, dia tidak membawa cadangan minyak untuk pelitanya. Ketika pengantin pria itu datang, yang 5 gadis bijaksana itu sudah siap untuk masuk ke ruang pernikahan. Yang 5 gadis bodoh ini, dia tidak bisa masuk karena pelitanya sudah padam. Dan dia minta kepada 5 gadis bijaksana itu untuk membagi minyaknya. Tapi karena persediaan juga terbatas, gadis yang membawa cadangan minyak ini tidak mau karena takutnya nggak cukup sampai pagi hari. Mereka diminta untuk nyari minyak ke tempat lain supaya mereka bisa masuk bersama-sama. Akhirnya 5 gadis yang tidak membawa cadangan minyak ini, dia pergi mencari minyak cadangan. Ketika semua sudah masuk, pintu pun ditutup. Karena acara pernikahan sudah akan dimulai. Ketika 5 gadis yang bodoh ini datang, mengetok pintu, minta dibukakan. Pemilik atau panitia atau pegawai yang menjaga pintu berkata, "Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena orang itu datang terlambat. Ada yang dikasih Tuhan. Hal kerajaan surga itu seperti dalam kehidupan di pernikahan itu. Akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Jadi setiap orang percaya
harus menyiapkan diri, melakukan hal yang diperkenan Tuhan, melakukan hal yang sudah Tuhan ajarkan, 10 perintah Tuhan, bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia, bagaimana menjadi terang dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang-orang yang jatuh dalam dosa. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Jadi banyak orang yang dari keluarga baik-baik, karena lingkungannya mereka bergaul, sehingga mereka akhirnya ikut satu pergaulan yang buruk. Narkoba, obat-obatan, minuman keras. Padahal di rumah, didikan orang tuanya baik. Didikannya mengajarkan sesuatu yang baik. Tapi kenapa anak ini bisa berubah? Kadang ada orang tua yang kaget. Anaknya ditangkap polisi karena narkoba. Anaknya ditangkap polisi karena berkelahi. Anaknya ditangkap polisi karena minum minuman keras dan berjudi. Nah, kita harus bisa bergaul dalam lingkungan yang baik. Karena pergaulan yang buruk akan mempengaruhi kehidupan kita yang baik. Akan mengubah hidup kita yang sudah baik, yang sudah diajarkan oleh orang tua kita turun-temurun. Seperti gadis yang bijaksana ini bisa berkata tidak, karena dia bisa mempersiapkan diri. Kenapa orang lain tidak mau mempersiapkan diri juga? Kedatangan Tuhan itu harus kita songsong dengan baik. Kita harus mempersiapkan bahwa Tuhan, saya siap. Ketika Engkau datang, Engkau mengetahui bahwa aku siap. Engkau melihat kehidupan kami. Seperti kata lagu ya, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku mengasihi Engkau Yesus, ya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di dalam kehidupan kita. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ya, seperti lagu ini ya. Ku berjuang sampai akhirnya, ku siap sedia, dan Kau dapati Tuhan, aku tetap setia menjalankan firman Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, menjadi anak yang berbakti pada Tuhan dan orang tua. Orang tua melihat kita baik di rumah. Harusnya kelakuan, sikap, watak kita di luar pun baik. Kita tidak terpengaruh oleh lingkungan yang jelek, yang jahat di luar. Karena di luar ada banyak hal-hal, perbuatan-perbuatan yang mungkin di luar pengajaran-pengajaran yang kita dapat. Omong kotor, mencela orang, memfitnah. Itu hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh orang tua kita di rumah. Tetapi ada di luar. Nah, bagaimana kita berani berkata tidak? Maka tema dalam kurikulum ini, bagaimana kita harus berani berkata tidak ketika orang mengajak hal-hal yang kurang baik. Kita harus berani menolak ketika ada teman-teman, ada saudara di luar sana yang mengatakan, ayo kita melakukan ini. Tetapi kalau di pemikiran kita bahwa perbuatan ini tidak baik, kita harus berani menolak. Karena apa? Tuhan juga mengajarkan sesuatu yang baik pada kita. Orang tua mengajarkan sesuatu yang baik pada kita. Kenapa kita berubah untuk sesuatu yang tidak baik itu? Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari gadis yang bijaksana. Kita mempersiapkan diri. Kita menyongsong kedatangan Tuhan dalam hal kerajaan Allah. Karena pada waktunya nanti, siapa yang siap, itu yang akan dibawa oleh Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ya, supaya Tuhan mendapati kita sampai akhirnya, bahwa kita tetap setia di jalan Tuhan. Amin. Adik-adik, biarlah firman yang sudah kita dengarkan tadi, kita harus berani berkata tidak. Kita harus
berani melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri hal tentang kerajaan Allah, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal bagi adik-adik untuk melakukan kegiatan sehari ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih karena Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, menjaga, dan memelihara kehidupan kami, supaya kami tetap boleh belajar untuk kami melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan menjaga kehidupan kami, dan kami akan tetap berjuang, supaya Tuhan mendapatkan kami tetap setia di akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka dalam kondisi pandemi ini, mereka tetap punya semangat, sukacita, dan mereka tetap bersyukur bahwa Tuhan menjaga memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, segitu aja ya firman Tuhan hari ini. Sebelum kita akhiri sekolah minggu kita mau angkat dulu satu lagu pujian, judulnya Tuhan Cinta Semua Anak. Kita nyanyi sama-sama ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Oke, yuk mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan Kau berikan kepada kami hari ini ya Bapa. Bersyukur buat firman yang telah kami dengarkan melalui Pak Basuki ya Bapa. Biar Engkau yang berkati pekerjaannya ya Bapa. Biar Engkau yang berkati pelayanannya juga keluarganya Yesus. Biar apapun yang kami dengarkan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Biar Engkau juga yang memberkati kami dalam seminggu ke depan dalam segala aktivitas kami, biar semuanya dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.